Teman-teman, Anda tahu pemain silat? Orang yang baru belajar silat, apalagi setelah melihat Jet Li, Bruce Lee, dia akan terkesan mencari musuh, ingin menghajar orang lain. Bahkan orang yang sudah ahli dalam persilatan akan dia tantang. Itu pemain pemula biasanya. Saya pribadi pernah hampir 2 tahun ada di SH dan karate. Nah, sama seperti Imaduddin, dia baru belajar nasab, ingin menghantam dan menghajar dan mengajak debat ulama ahli nasab yang sudah memang pakar dalam bidangnya, yang direndahkan ulama sedunia. Jadi wajar, karena pemula, Imaduddin pemula baru belajar nasab, meskipun tidak ada gurunya, gak pernah punya sanad keilmuan nasab dan bukan dalam bidangnya. Jadi untuk Pak Imad, kalau Anda baru belajar, jangan menantang ulama ahli nasab. Jangan ya dek ya. Modiar kamu nanti dek. Ya Imaduddin, engkau munafikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tanggapan dari Lora Ismail Al-Khalili menanggapi tulisannya Imad. Menanggapi tanggapannya Imad. Menanggapi tulisannya Imad yang berjudul menanggapi Lora Ismail, istiqorohlah agar mengetahui apakah Ba'alwi cucu Nabi Muhammad atau bukan. Ini si Imad ini menyarankan agar Lora Ismail Al-Khalili beristiqoroh agar mengetahui gitu ya, apakah Ba'alwi cucu Nabi atau bukan ini. Nah, coba kita lihat tanggapan Lora Ismail Al-Khalili menanggapi tulisannya Imaduddin. Coba kita baca ya. Kiai Imaduddin Usman alih-alih memberi dalil syarat kitab sejaman, malah memberi tutorial sholat istiqoroh. Jawaban untuk tulisan bantahan Imad. Setelah sekian purnama, gara-gara tulisan saya yang menggugat syarat kitab sejaman ciptaan beliau itu, akhirnya Imad keluar juga dari sarangnya. Sayangnya, tulisan bantahan beliau berjudul menanggapi Lora Ismail istiqorohlah agar mengetahui apakah Ba'alwi cucu Nabi Muhammad atau bukan. Malah semakin membuktikan bahwa syarat kitab sejaman yang ia gembar-gemborkan selama ini hanya dibangun di atas sebuah asumsi dan ilusi belaka. Pertanyaan terpenting yang masih belum bisa dijawab oleh Imad sampai detik ini yaitu, apakah kitab sejaman adalah syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu nasab? Adakah ulama pakar nasab di dunia ini yang mewajibkan syarat seperti itu untuk mengisbat atau menganulir sebuah nasab? Imad hanya menuliskan, ya jelas kitab sejaman atau yang mendekatinya adalah syarat mutlak untuk mengkonfirmasi sebuah nasab. Jika tidak, maka nasab itu adalah nasab Sang Kuryang binti Dewi Sumbi, kata Imad. Beliau lalu mengutip 2 ibarat dari kitab nasab. Pertama, ibarat dalam kitab Al-Muqaddimat fil Ilmi Ansab karya Syekh Khalil Ibrahim yang jelas-jelas sudah mementahkan pemahaman Imad dan mengisbat nasab Ba'alwi. Imad tetap berdalil dengan ibarat dalam kitabnya seakan-akan menggurui si musannif terkait cara memahami kitabnya sendiri. Surutu i'timadi riq'ah alla takuna mukhalifatan lil usul. 1 ini. Hanya potongan ibarat ini saja yang dinukil Imad, padahal ibarat lengkapnya adalah seperti berikut. Subutun nasab. An-nasab yasbutu bi arba'i turukin hiya ar-riq'ah ayil maktub ila akhirih. Kedua, ibarat dalam kitab Rasail fi Ilmin Ansab karya Said Hussein Haidar Al-Hasimi, Imad menuliskan
Sayyid Al-Husain bin Hadar Al-Hasimi dalam kitab Rasail fi Ilmin Ansab mengatakan Tariqus Tsani Kutubun Nasabin al-Abdal. Cara yang kedua menetapkan nasab adalah dengan kitab-kitab para ahli nasab yang abdal. Rasail halaman 103. Siapa yang dimaksud dengan kalimat al-abdal? Perhatikan ibarat Sayyid Al-Husain di halaman lain. Al-ibdal humul ladzina yakhlifuna ila akhirih. Kalau ada yang salah, maaf ya guys, saya cuma santri kalong. Al-abdal adalah mereka yang saling bergenerasi menggantikan sebagian mereka kepada yang lain. Dan di situ saya kembali dibuat geleng-geleng dan berdecak, tidak kagum oleh Imad. Kok bisa kiai sekelas anggota LBM PBNU pemahaman ibaratnya cuma sekelas itu? Dar. Coba jenengan perhatikan dalam dua kitab di atas, baik Syekh Khalil Ibrahim dan Sayyid Husain Haidar sama sekali tidak mengatakan bahwa kitab nasab plus syarat sezaman ciptaan Imad adalah syarat mutlak dan satu-satunya dalam mengisbat suatu nasab. Dalam kitab-kitab itu hanya dijelaskan bahwa kitab nasab adalah salah satu cara dalam mengkonfirmasi sebuah nasab. Catat ya, turuk bukan syurut. Jadi, andaikan satu cara itu tidak bisa digunakan, masih ada banyak cara isbat lain yang para ulama pakar nasab sebutkan, termasuk surah wal istifadah, sada pengakuan suatu kabilah, dan cara-cara lainnya. Jadi, dari sini kita bisa memahami kekeliruan memahami turuk sebagai syurut mutlak dan satu-satunya. Itu yang membuat Imad selama ini mempunyai kesimpulan yang jauh berbeda bahkan dari para penulis kitab yang beliau jadikan rujukan sendiri. Ada 5 cara isbat nasab yang disebutkan oleh Sayyid Husain Haidar Al-Hasimi, penulis kitab Rasail fi Ilmin Ansab, yang dijadikan hujah oleh Imad terkait syarat kitab sezaman itu. 1. Istifadatun nasab wa syuratuhu. 2. Kutubun nasabin abdal. 3. Qiyamul bayina syar'iyah. 4. Anta tarifal qabilah ila akhirih. 5. Ayyatarif rajul ila akhirih. Ya maaf ya guys kalau salah. Di antara 5 itu sama sekali tidak ada cara bangun malam untuk sholat istiqoroh seperti yang diperintahkan Imad. Ini bahas nasab bukan cari jodoh ya. Uniknya di bab yang sama, Sayyid Husain Haidar juga membahas cara isbat nasab via DNA yang selama ini juga digembor-gemborkan oleh Imad untuk menganulir nasab Balawi. Beliau menuliskan Torikun Kirruhal Akorrohal Biologiun ila akhiri. Cara yang diakui oleh ahli biologi, para ahli biologi menambahkan tes DNA sebagai cara untuk mengkonfirmasi sebuah nasab dan diikuti oleh para ahli nasab. Akan tetapi cara ini secara pasti tanpa ada khilaf hanya bisa mengkonfirmasi bahwa seseorang bernasab kepada ayahnya atau kakek-kakek terdekatnya saja. Adapun yang berkaitan dengan nasab-nasab jauh yang lebih dalam dan mengakar, maka cara ini tidak bisa memastikan. Memandang riset dalam hal ini masih di permulaan jalan. Karena itu tidak ada teori pasti sampai detik ini yang bisa dijadikan acuan. Tentunya bagian ini tak akan pernah Imad bacakan ke publik sampai kapanpun. Karena selama ini tes DNA adalah syarat andalan beliau untuk menganulir nasab Balawi selain sumber kitab sejaman. Syarat kitab sejaman memang sepenting itu bagi tesis Imad. Kalian yang pernah membaca tesis beliau, baik yang bahasa Indonesia atau bahasa Arab, pasti akan tahu bahwa hampir 80% isi tesis beliau hanya terpaku kepada pembahasan ini. Jadi jika syarat ini rungkad karena jelas tak ada dalil dan dasarnya, maka runtuhlah semua argumen-argumen Imad yang dibangun selama ini. Sementara ini saya menyimpulkan bahwa syarat itu sama sekali tidak ada dalam kitab nasab manapun. Imad hanya terinspirasi dari tokoh Wahabi rujukannya yang bukan pakar nasab, yaitu Murad Sukri dan Mukbil Al-Wadai. Abdul Wahab Ahmad juga pernah menyatakan bahwa pola pikir Imad itu persis dengan teori tokoh orientalis Joseph Sachs. Alasan ketiadaan kitab sejaman untuk membatalkan nasab sada Balawi itu sama persis dengan alasan orientalis seperti Sachs.
yang menolak seluruh hadis dengan alasan tidak ada manuskrip sejaman. Kalau Saj menuduh para wisikoh hanya melakukan projecting back, memproyeksikan ke belakang agar terkesan sanadnya bersambung, maka Imad menuduh para tokoh Ba'lawi sikoh hanya melakukan projecting back hingga terkesan nasabnya bersambung, nalarnya sama persis dan pengikut fanatiknya sama-sama menelannya mentah-mentah. Dalam tulisan bantahannya, Imad juga tidak berkenan jika pendukungnya saya katakan sebagai mukibin. Beliau menuliskan, kalimat mukibin itu konotasinya negatif, yaitu orang yang berkecenderungan terhadap sesuatu bukan karena dalil, tetapi suka atau tidak suka. Sedangkan yang setuju dengan tesis saya itu kebanyakan adalah orang-orang yang mengikuti karena dalil, bukan karena suka atau tidak suka. Oleh karena itu, jika memang benar kata beliau bahwa pendukungnya adalah para pembaca yang memprioritaskan dalil, bukan karena benci atau suka, maka saya sangat berharap para pendukung beliau membaca dengan cermat kitab-kitab rujukan Imad terkait syarat kitab sejaman berikut: Al-Muqaddimat fi Ilmil Ansab, Rasail fi Ilmil Ansab, Al-Kafi Al-Muntakhab. Silakan tunjukkan dalilnya di halaman berapa dan di paragraf mana para ulama pakar nasab itu mewajibkan kitab sejaman sebagai syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengisbat nasab seperti pendapat Imad. Saya beri waktu mulai sekarang sampai datangnya kiamat. Duar minas saati lantakumas sa'ah. Di akhir tulisannya, Imad berpesan kepada saya, terakhir, jika memang benar yang berkomunikasi itu Syekh Khalil Ibrahim, Lora Ismail bisa mengusulkan kepada RA agar Syekh Khalil Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Mansur, dan Syekh Mahdi Rojai agar menjadi wakil RA dalam berdiskusi dengan saya tentang batalnya nasab Ba'lawi. Saya katakan, dan tolong sampaikan nasihat ini kepada Imad. Begini, Mad, andai jenengan memang benar-benar alim al-alamah yang terbukti dan diakui kredibilitasnya dalam ilmu nasab, maka sesama orang Indonesia saya mungkin akan bangga ketika jenengan dengan gagahnya menyatakan siap berdebat dengan 3 ulama pakar nasab internasional itu. Saya tentu juga akan dengan senang hati merekomendasikan nama jenengan untuk maju ke ring diskusi nasab tingkat internasional. Tapi masalahnya, jenengan tidak seperti itu. Selain karena ilmu dan pengalaman jenengan dalam dunia nasab masih sangat minim, argumen-argumen jenengan juga banyak bertentangan dengan qawaid para ulama pakar nasab. Pemahaman jenengan terkait ibarat-ibarat dalam kitab nasab juga masih belepotan dan berantakan. Membedakan antara huruf dan syurut saja masih belum bisa gitu, kok mau nantangin 3 ulama pakar nasab internasional sekaligus. Duar. Ini kritikan paling pedas. Bagi saya, jenengan tahu banyak klub sepak bola Tarkam yang merasakan euforia sesaat karena baru saja menang turnamen Agustusan. Lantas kemudian dengan pedenya menantang tanding klub-klub juara Liga Champions seperti Liverpool, Real Madrid, dan Manchester City. Jadi tolong ngaca, Mad. Jadi tolong ngaca dikit lah. Saya enggak mau jenengan nantinya malah buat malu nama Kiai Indonesia di kancah nasab internasional. Ada satu pepatah Arab yang mengatakan, keep in the haddak wa illa takun diddak. Jangan melebihi batas dirimu, jika tidak engkau akan menjadi bumerang untuk dirimu sendiri. Duar. Sehat-sehat selalu, Imad. Selamat bereporia dan bersenang-senang sejenak. Akan datang suatu hari di mana semua asumsi dan ilusi jenengan tak akan berguna lagi, kecuali bagi mereka yang hatinya sudah terselimuti rasa sakit hati, benci, iri, dan dengki. Sekali lagi, untuk seterusnya dan untuk kesekian kalinya, kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Ismail Amin Khalil, Surabaya, 13 Agustus 2014. Aduh, mantap ini. Tulisan terakhirnya sangat-sangat pedas.